Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita Iqra ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat atau takdir-takdir yang terjadi. Mari kita baca. Kita belajar menjadi orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu cerdas membaca ayat qauliyah, cerdas membaca ayat kauniyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang luar biasa. Wa kafa bituqa ginan, cukuplah ketakwaan itu sebagai kekayaan yang paling utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Biasanya kan kaya harta, kaya materi, tapi ini kaya ketakwaan. Mas Rudi pasti milih baju takwa, milih baju nitok yang bertakwa, tapi artinya wa kafa bil ibadati syughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Biasanya orang itu sibuk cari uang, sibuk kesibukan dunia, tapi ini sibuk dalam ketaatan, sibuk dalam ibadah. Berbahagialah kalau kita sudah disibukkan beribadah. Berbahagialah kalau kita sudah disibukkan Al-Quran. Berbahagialah kalau kita disibukkan fisabilillah. Berarti tandanya dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik. Wa kafa bil qiyamati mau'ilan, dan cukuplah hari kiamat itu sebagai tempat kembali atau rumah. Wabillahi mujazian, dan cukuplah Allah itu yang memberi balasan. Biasanya orang itu kalau beramal mengharapkan pujian manusia, mengharapkan balasan manusia. Biasanya kecewa atau kecewa. Cukuplah Allah yang membalas. Bukan berarti kita itu tidak butuh balasan manusia. Yang penting adalah orientasinya Allah pasti membalas. Dari awal kita kaji, ya kita kaji bahwa kematian itu nasihat yang luar biasa. Kalau diceramai nggak pernah menangis, tapi kalau ada kematian. Kemarin ketika kita di Tanah Suci, kebiasaan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap sholat waktu salam, sholat jenazah. Tapi ngono kok gono wedine blas ya. Ya, begitu itu tidak ada takutnya sama sekali. Seharusnya idealnya karena setiap sholat fardu ditampakkan jenazah, harus semakin takut kepada Allah bahwa kematian itu ada. Bisa dipahami? Seharusnya. Tapi manusia pola otaknya itu sesuatu yang berulang-ulang, itu justru tidak takut. Jenengan takut ditakuti jin itu kapan? Ketika pertama. Kedua, ketiga, keempat tidak takut. Jenengan nangis-nangis di depan Ka'bah kapan? Hari pertama. Kedua, ketiga, keempat. Terus bagaimana sikap marbot masjid? Akhirnya Ka'bah menjadi biasa. Biasa. Masjidil Haram menjadi biasa. Tolong jenengan lihat yang ziarah ke Wali Songo, yang rumahnya dekat apa yang jauh? Yang dekat sudah tidak tertarik sama sekali. Jangan-jangan orang Arab dengan Ka'bah juga sudah tidak
Ternyata sesuatu luar biasa itu kalau jauh kok. Silakan jenengan Pak Alif mimpi, ya Allah semoga nanti rumah saya itu dekat dengan Pondok Al Khusyuk supaya saya bisa ngaji terus. Embel. Yang datang ke masjid yang rumahnya jauh apa dekat? Jauh. Makanya Allah itu adil, memberikan pahala yang luar biasa bagi yang jauh. Bisa dipahami? Ya, saya kemarin mutola'ah, ada keterangan seperti ini. Setiap hari kita itu selalu mendengarkan ada kematian diumumkan. Tapi jarang sekali menjadikan nasihat, menjadikan ibroh seakan-akan aku hidup selama-lamanya di dunia. Makanya malam hari ini mari kita Iqra ayat kauniyah tentang bab kematian. Yang kemarin saya share, alhamdulillah saya dikirim video Bu Anis, saya minta Pak Ghafur untuk dimasukkan YouTube. Kemudian saya kasih penjelasan tentang hakikat sholat jenazah. Hakikat sholat jenazah. Kalau Mas Udin bisa buka WA, silakan dibuka, ada keterangan di situ WA. Di situ silakan buka WA dan buka grup. Di situ nanti bisa tampil itu. Hakikat sholat jenazah. Ya. Di dalam Al-Quran, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Di dalam sholat itu ada pelajaran mati sebelum mati. Semoga kita nanti sholatnya, matinya dalam keadaan sholat, amin. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sholat merupakan jalan kematian. Proses latihan mati sebelum mati. Kita setiap sholat itu berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amal yang pertama kali ditanya sholat. Panjenengan saya ajak masuk kepada dimensi yang lebih dalam. Kalau di dalam diri kita itu ada sholat yang betul-betul sholat, nanti sholatnya yang menjawab, bukan lesan. Lebih dalam, di surga itu ada pintu sholat, ada pintu sedekah, birrul walidain, dan ada pintu royan. Royan itu bagi orang yang puasa Ramadan. Saya teringat dengan kunci hotel di Mekah. Itu ada nomornya enggak? Ya, kalau salah nomor bisa masuk. Nih, pernah tersesat juga. Betul itu, hampir mirip. Ya Allah, untung yang dalam kamar itu enggak keluar. Iya betul Mas Di. Oh yang namanya salah lihat itu, namanya lupa itu enggak ingat kok sampai hari ini itu. Iya enggak? Sama yang punya hotel sudah disetting nomor kamar. Kalau salah kamar bisa masuk. Sama seperti dengan pintu surga. Kalau hati kita, diri kita itu ada puasa. Berarti nanti kalau nempel di pintu puasa, pintunya buka. Wes paham? Kalau di dalam diri kita itu ada setting otak, pikiran, hati, sholat. Nanti nempel di pintu surga, kebuka? Nah, kalau tidak ada sholat nempel, gak kebuka.
Analog yang paling gampang adalah kartu hotel. Kita Masudin masih ingat manasik di Alana, itu ketika masuk lift, kalau masuk pada ruangan umum nggak pakai kartu bisa. Tapi pada nomor tertentu lantai kamar, kalau tidak ada kartunya, bisa masuk enggak? Enggak bisa. Mungkin seperti itu. Jadikanlah diri kita itu sholat. Dan kunci sholat. Karena nanti yang menjawab adalah sholat. Pernah terpikir seperti ini? Kita mengira, Pak Nurikan, yang menjawab itu lisan. Tapi yang menjawab itu adalah sholat itu sendiri. Akhirnya saya kemarin berpikir Pak Ghafur, ada hamba Allah yang nggak pernah sholat kemudian saya sholati. Itu menggeliat-geliat Pak Ghafur. Mungkin paham. Tapi ketika hamba Allah nggak pernah sholat dinyanyikan, dia gembira. Karena ketemu channelnya. Ngerti maksudnya? Kita khawatir ketika kita sholati ternyata dirinya itu enggak ada sholat. Kira-kira bisa menerima apa tidak? Enggak bisa. Enggak main-main loh ya. Enggak main-main loh ya. Misalnya yang almarhum itu ahli sholat, kemudian disolati, seneng enggak? Coba gini aja lah, jenengan enggak pernah sholat, kerungu azan, seneng apa enggak? Mangkel-mangkel. Jadi ada istilah mangkel jenazah itu. Sayangnya Mas Ruzi gak ngerti apa. Gak seneng ngaji, kemudian di sampingnya itu ada ngaji. Sesek gak kira-kira? Berbeken? Jadi jenazah itu kayaknya juga ada istilah berbeken loh. Gak pernah ngaji di ngajeni. Biasa dia menyanyi kemudian dinyanyikan. Oh, iso-iso jenazah urip maneh. Penting loh ini, penting. Sebelum kita menjadi jenazah, berkatalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau sholatnya hari ini tidak bisa lillahi rabbil alamin, apalagi nanti faman kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang sekarang buta sholatnya, tidak bisa ketemu Allah, nanti juga tidak bisa ketemu Allah. Jadi sholat itu latihan mati sebelum mati. Fa'idha fasolli sholatan muwaddi'un, kata Rasul, ketika kamu sholat, sholatlah seperti orang mati. Mati sebelum mati. Antal maut qoblal maut. Kita seharusnya tertegun dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku adalah kematianku lillah. Semua ibadahku adalah juga untuk persiapan kematianku. Wa mahyaya, hidupku juga persiapan untuk kematianku. Ada bawahnya Masjidin Muhtaru Ahadis. Ibnu Abbas berkata, suatu saat Rasulullah itu memegang pundakku. Kun fid dunya gharib. Bawahnya Masjid. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah itu memegang pundakku. Faqala, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun ka'au ka'a biri sabilin. Ketika kamu di dunia, jadilah seperti orang asing dan musafir. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Ibnu Umar berarti anaknya Umar ya. Beliau berkata,
Idza asbaghta fala tantadhiril masa, ketika pagi jangan menunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah, ketika kamu itu sore jangan menunggu pagi. Wa khud min sihatika limaradika, ambillah atau jadikanlah sehatmu untuk persiapan sakitmu. Wa fi hayatika limautika, dan hidupmu persiapan matimu. Nyambung kepada sholatmu persiapan matimu. Dan semoga mati kita dipanggil Allah ketika sholat. Nyambung kira-kira? Jadi ketika kita hidup itu disuruh mikir mati. Ketika kita itu sehat, disuruh mikir sakit. Kenapa? Agar persiapan. Ayo ke masjid nanti aja kalau sudah pensiun dan tua. Ayo berangkat haji nanti aja kalau tua. Ternyata ketika tua dijak longgo suwi titik ngene asam urat, vertigo. Akhirnya ketika tua pasti ada penyesalan, kenapa kok enggak dulu-dulu. Itu maksudnya itu. Maksudnya ketika pagi jangan nunggu sore, karena belum tentu kita itu sampai sore. Ketika sore jangan menunggu, maksudnya sebagai saksinya. Dulu kita sering memotivasi jamaah ketika akan sholat isya. Isya ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4 ya? 4. Tanggal 4 isya kita tidak bisa diulangi lagi. Karena besok sudah tanggal 5. Jadi jatah sholat isya kita itu sekali. Jangan disia-siakan. Sekali gagal, rugi selama-lamanya. Iya betul. Dan ada LPC-nya. Sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Segala kenikmatan nanti ditanyakan. Sholat kita isya tanggal 4 juga ditanyakan. Ada yang lepas nggak kira-kira? Nggak ada. Sesuai dengan firman Allah, balil insanu ala nafsihi basira, bahwa nanti manusia akan menjadi saksi dirinya sendiri. Semua anggota tubuh nanti berbicara. Sehat kita itu nanti berbicara. Jadikanlah sehatmu untuk sakitmu, jadikanlah hidupmu untuk matimu. Coba, pasti panjenengan mengiyakan. Bisa enggak orang sakit disuruh sholat khusyuk? Gelem sholat aja wis untung-untungan. Enggak bisa. Ketika sakit itu dipaksa khusyuk itu enggak bisa. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Betul? Dan biasanya orang itu kalau sakit pasti ingat sehatnya. Kenapa dulu ketika saya sehat kok tidak mempeng ibadah? Kenapa ketika saya dulu masih muda enggak belajar Al-Quran, hadis dan lain sebagainya? Jangan menunggu sore ketika pagi, jangan menunggu pagi ketika sore. Sekarang. Nyambung kepada pembelajaran kita yang lalu, siapa yang dikehendaki Allah baik, zahadahu fid dunya, zuhud di dunia. Masih di dunia tapi sudah mikir akhirat, dan itu termasuk kategori orang yang cerdas. Masih sehat itu berpikir sakit. Mumpung saya sehat sebelum sakit.
Bisa dipahami? Mumpung saya masih hidup sebelum mati. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada kematian. Coba ketika mati, mana katanya kuat kemarin, betul. Mana katanya kemarin itu punya jabatan yang tinggi. Terus ketika kematian itu kira-kira yang dulu ada istilah Jawa, teko lorone gak teko, bencinya luar biasa, itu ketika mati kira-kira hilang gak? Gak hilang ya kenemenen, enak-enak mati bareng aja. Nah kemarin yang kita baca doa-doa ini, tolong dilihat. Satu, dua, tiga, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, 3 salawat, kemudian nomor 4, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, panjenengan terami ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu. Panjenengan terami sholat jenazah kami, panjenengan terami ruh almarhum dan almarhumah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bawahnya itu maksudin yang WA tadi, tolong sholat jenazah itu jangan sampai hanya sekedar formalitas fardu kifayah. Diakui dan tidak di masyarakat itu biasanya takbirnya cepat nggak Pak Nurikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Rasul bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Paling bawah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. WA-nya dibuka, Redmore tadi itu langsung baca bawah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan hanya menerima yang baik. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan hanya menerima yang baik. Bawahnya maksudnya. Ratmo lagi. Nah ini loh. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis ini harus mancap ke dalam dada kita agar kita itu kalau beramal mempersembahkan itu yang terbaik. Bukan yang asal-asalan. Ingat, sholat jenazah ini sholat yang terakhir bagi almarhum dan almarhumah. Persembahkan yang terbaik, takbir yang terbaik, Al-Fatihah yang terbaik, sholawat Ibrahimiyah yang terbaik, kemudian doa mendoakan, memintakan ampun yang terbaik. Kalau tidak terbaik, ditolak karena Allah itu adalah maha baik dan hanya menerima yang baik. Diakui dan tidak biasanya sekedar formalitas fardu kifayah. Perhatikan, saking pentingnya sholat sampai ruh ini harus diantarkan dengan sholat. Paham? Dan harapannya yang sholat jenazah ini merohani. Karena yang diantarkan itu ruh. Kalau jenazahnya diantarkan ambulan bro. Ya, setuju. Kalau jenazahnya diantarkan ambulan ke liang lahat sampai ke tanah. Sedangkan mengantarkan ruh, sang pengantarkan juga harus sampai kepada ruh.
Dan harus paham innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah baik dan hanya menerima yang baik. Almarhum niki tiyang soleh napa mboten? Soleh. Ya. Harapannya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita berusaha baik sambil kita mengemis, ya Allah masih belajar menuju baik ya Allah. Jangan rumangsa sudah terbaik. Kata Allah, kalau kamu kepingin belajar yang terbaik harus ada ilmunya. Gak ngono-ngono tok. Takbir cepat, Al-Fatihah cepat, Sholawat Ibrahim cepat. Karena sudah terbiasa cepat, wong mengantarkan kok. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, panjenengan jadikan kami berdua orang yang tunduk kepadamu. Anak cucu kami juga tunduk kepadamu. Wa arina manasikana, bimbing manasik haji atau manasik syariat-syariat yang lain. Wa tub alaina, dan kami taubat ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha sayang. Yang kelima, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita doakan semoga almarhum ini masuk kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Rasakan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita almarhum dan almarhumah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang terpilih dan dimasukkan ke dalam surganya. 6. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Selingan, saya menyusun ini terinspirasi setelah mensolati almarhumah. Semoga almarhumah termasuk tiang soleh. Dan umroh bersama kami bulan keberapa itu. Semoga umrohnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu soleh, maka akan mengajak kepada kesolehan. Ya, nanti kalau panjenengan diminta untuk mendoakan almarhum dan almarhumah, silakan baca doa ini. Nggih Pak Alif nggih. Mungkin kalau di buku Yasin Tahlil itu mungkin dosisnya beda Pak Alif. Tahu dosis? Doa itu memang ada dosis umum, biasanya dokter umum. Tapi kalau dokter spesialis biasanya dosisnya itu, doa itu ada dosisnya enggak? Jenengan minta dosis biasa apa luar biasa? Maksudnya, kalau berobat itu loh, dosis biasa apa luar biasa? Kata Mas Rudi, biasa aja Ustaz, murah tapi waras. Doa pelan apa kilat langsung diijabahi. Semoga ini doa yang kilat. Ya, baru malam hari ini diizinkan untuk kita kaji barokah daripada almarhumah. Berarti betul kan kematian itu sebagai nasihat? Betul enggak kematian itu sebagai menambah ilmu? Kematian itu sebagai ibroh bagi yang masih hidup. Dan kalau kita mengambil ibroh, ada jariah bagi almarhum? Almarhumah ada.
Senang diambil ibrahnya itu, diambil kebaikan-kebaikannya itu. Panjenengan saya kasih tahu ya, kalau panjenengan itu takziah kepada orang yang soleh, itu silakan sholat, tak sholatnya itu beda. Ruhnya, auranya itu memotivasi kita untuk beramal ibadah. Jenengan takziah enggak, takziah podo wae itu apa susah. Antara takziah sampai mantenan enggak tahu bedanya. Mantenan ireng-ireng, itu salah tema itu, salah kostum. Kalau ireng-ireng itu takziah. Kalau mantenan apa? Putih-putih. Kita harus punya hati yang sensitif, iqra, mampu membaca. Mampu membaca. Setelah saya takziah itu ada nasihat apa? Yang saya tulis tadi loh, yang saya tulis tadi paling bawah itu Mas, bahwa ketika sholat jenazah, Al-Fatihah, sholawat, memintakan doa, itu ada sentuhan-sentuhan batin apa dan nasihat-nasihat apa. Ada nasihat-nasihat apa? Karena Rasulullah berkata, ya, kafa bil mauti wa'izun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang luar biasa itu. Ya. Cukuplah. Jangan sampai disia-siakan. Begini, sebelum sholat, setelah sholat enggak ada bedanya. Sebelum takziah, setelah takziah enggak ada bedanya. Itu hati yang watu mengeras gak kira-kira? Jenengan itu kalau takziah biasanya identik menangis. Kalau pesta tertawa senang. Akhirnya malaikat takok, temen ta Rudi awakmu takziah nangis. Ya Allah. Kita berdoa yang nomor 6, semoga almarhum dan almarhumah itu termasuk orang yang selalu mendengar panggilan Allah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Maksudnya begitu Pak Nurkan. Berarti semoga masih hidupnya itu kalau ada adzan itu lari. Ada panggilan amal jariah, kegiatan-kegiatan fisabilillah itu bersegera. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Paham itu maksudnya itu? Tapi biasanya manusia cenderung kalau dipanggil kegiatan fisabilillah, awakmu ae. Contohnya soft pertama, is awakmu. Datang Yasin tahlilan disuruh ke dalam. Loh kenapa kamu enggak masuk ke dalam? Sumu. Tapi kalau nobar sepak bola paling depan, biskup paling depan, tiket pesawat eksekutif paling, ya Allah. Jadi pelajaran itu perhatikan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Oleh karena itu ya Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan kemaksiatan kami, wafatkan kami bersama orang-orang yang tunduk dan patuh, orang-orang soleh dan para nabi. Doa ini antep enggak kira-kira? Enggak tahu bagi jenengan senang apa biasa, tergantung dimensi hati. Kalau senang, semoga kita satu frekuensi dengan para nabi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami sesuatu yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-Mu, janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Enak enggak? Ya Allah, berikan sesuatu yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-Mu. Bersandar kepada sesuatu yang telah diberikan kepada Rasul, tolong berikan kepada kami. Perhatikan, susunan ini bukan dari manusia, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, ini biasa dibaca ketika tahlil, tapi enggak tahu, yang baca tahu artinya apa enggak? Setelah tahu artinya, tahu makna spiritual apa enggak? Kadang serupa tapi tidak sama. Kadang ayatnya sama tapi muatan dimensi pemahamannya itu beda. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa ketika kami lupa dan salah. Boleh digarisbawahi. Al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kita minta jangan disiksa ya Allah, jangan disiksa. Jangan pernah enggak lupa tidak mematikan kompor. Itu kalau tidak ada istilah, ya Allah belai selamat, kebakar. Pernah enggak sepeda motoran itu hampir jatuh tapi enggak jatuh, ya Allah belai selamat. Dalam sepekan ini banyak enggak belai selamat? Kalau enggak ada, mata jenengan buta. Sudah masuk kamar, tiba-tiba itu bangun, ya Allah kompor belum dimatikan. Ya Allah keran PDAM, banyak loh dalam hidup kita itu belai selamat, tapi jarang direnungkan, dianggap biasa-biasa. Allah terlibat loh belai selamat itu. Kalau Allah tidak dipuji, kemudian Allah tidak menyelamatkan, tanggung risikonya. Ya Allah, alhamdulillah masih dijaga Allah. Besok lagi kalau terjadi, ya Allah alhamdulillah masih terjaga. Karena kita itu sifatnya lupa. Silakan istri, enggak, saya enggak pernah kok lupakan mati kompor. Oh tunggu ya, tunggu loh ya. Lali ku sak setan tok. Belai dan bencana itu sak setan tok. Silakan sumbar didik sekali-kali. Sekali-kali. Ayo, ngerti maksud saya? Otak ini enggak mampu ingat sendiri dan lupa sendiri. Kalau waktu dilupakan, diingat-ingatkan sampai otaknya dikeluarkan, enggak ingat. Saya dan jenengan lupa, kerahkan. Wahai ingat, datanglah, datanglah. Gak teko-teko. Ternyata teko itu ketika gak diundang, wis pasrah di kunci. Loh. Ada kebalikannya, orang yang kasmaran berat, rindu berat atau kena pelet, itu gak bisa dilupakan. Maksudnya melet-melet, bukan kepelet tapi melet-melet. Ya Allah dilupakan kok gak bisa lupa ya. Ya Allah, semoga kita dengan Allah itu seperti itu, tidak bisa dilupakan. Ngerasa Ustaz tidak bisa dilupakan, wong diingat gak ingat-ingat. Ya minta campur tangan Allah tidak dilupakan. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kontekstualkan bahwa di dalam kehidupan saja. Rabbana la tu'akhidna inna sina a'akhtona. Lupa kita loh, bab kompor saja, itu kalau dibiarkan Allah, na'udzubillah. Hah? Betul enggak? Ayo, bab kompor. Pernah lupa PDAM? Pernah. Lupa kunci?
Saya tuh pernah lupa kunci, itu sampai kembali kepada acara 2 kali, kunci kuno esak Pak. Padahal tadi itu geraya gak mentol belas itu. Mau coba? Oh lupa itu aneh kok. Itu kunci loh di atas meja, sudah tak ginikan itu. Gak tersentuh belas, karena nyarinya marah, nyarinya tergesa-gesa. Sudah kalau sudah tergesa-gesa dan marah, itu ada, itu seperti tidak adanya. Sesama pengalaman Mbok Yok mengiyakan sodakta gitu loh. Supaya saya senang. Pernah marah, pernah tergesa-gesa, itu buta. Betul ya? Betul itu loh. Wong teman saya itu pakai kacamata 2. Itu di parkiran. Awakmu kok pakai kacamata 2? Loh iya ta? Ya Allah, melaku no siwalan kerto itu. Loh wong sing ndelok mau nilai saya seperti apa? 2 kacamata, di sini 1, di sini 1. Kita itu inna sina au akhtona. Kita itu selama manusiawi pasti lupa dan salah. Jangan disiksa ya Allah. Kalau bisa istilahnya belai selamat terus ya Allah. Jadi Gusti Allah, yo ojo ngono terus rek. Paham kan maksudnya itu? Iya itu. Ya Allah, dalam hidup kita itu sering belai tapi diselamatkan. Tapi jarang kita renungkan, jarang kita tadaburi itu. Belai selamat itu loh. Rabbana la tu'akhidna inna sina a'akta'na. Contoh, Mas Pri, jenengan pernah enggak naik kendaraan itu lupa berdoa? Wah sering delok potongane. Dan itu diingatkan, kamu tadi berdoa, ya Allah astagfirullahaladzim. Dan terkadang diingatkan ketika mau nabrak, iya ya aku mau lak durung, dungo. Masih diberi kesempatan ini sama Allah? Iya. Sering mana jenengan bepergian berdoa dulu sama lupa berdoa? Loh, mikir Mas Rudi, ya mikir sih, tak tunggu. Ya Allah, kadang itu bepergian itu mulai awal itu indah, doa, zikir. Kadang ini ya Allah hari ini kok muales itu. Kadang di atas kendaraan itu isinya zikir, sholawat, asmaul husna, senang sekali. Dan itu di perjalanan itu gembiranya luar biasa. Sampai macet itu, gak murang-muring belas, gak ngebel klakson belas itu. Tapi kalau hati gak tepat, disalib mulu loh. Langsung hati ini panas gitu. Saya bilang kepada Mas Udin, ternyata sama-sama ngelaksonnya, motifnya itu kadang beda loh. Kalau misalnya marah itu klaksonnya ya beda nadanya. Akhirnya kadang itu kendaraan guyu lapo iki sing nyetir aku itu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah jangan engkau bebankan beban yang berat seperti orang-orang sebelum kami. Diulangi lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Janganlah engkau berikan beban yang kami tidak mampu. Apa kontekstualnya dengan kematian? Biasanya istri itu kalau ditinggal mati suami, ya Allah aku iso enggak? Anakku sekian, nanti rezeki dari mana? Betul? Mampu enggak kira-kira? Ternyata banyak yang ditinggal suami awalnya seperti ketakutan, tapi nanti ketika berjalannya waktu Allah juga tahu karena suaminya tidak ada. Dikasih rezeki yang dari mana wallahu a'lam. Paham maksudnya ya? Betul ya? Ya Allah ini bapak saya sudah dipanggil. Anaknya masih kecil-kecil, kira-kira bagaimana nanti? Nanti ya? Harapannya kan begini, insyaallah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ada teman saya yang bapak ibunya meninggal,
kemudian saya nyeletuk, insya Allah nanti diganti dengan kemuliaan, derajat jenengan diangkat. Ternyata tidak lama menjadi guru prestasi. Iya, ya Allah, diganti. Sesuai dengan doa takbir yang ketiga, sholat jenazah itu. Allahumma badil daran min khairi darihin wa jaujan khairan min zaujihin wa ahlan khairan min ahlihin. Doanya seperti itu. Saya nggak tahu ketika jenengan itu sholat jenazah takbir ketiga, itu doanya sampai di mana? Apa nggak nyampe-nyampe? Ya minimal kan Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sampai situ. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ja'alil jannata ma'wahum. Nanti di tengah-tengah itu ada, ya Allah gantilah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Gantilah istri atau suaminya yang lebih baik daripada istri dan suaminya. Ini agak enggak enak ini. Ya Allah gantilah keluarga yang keluarga itu lebih baik daripada keluarganya. Biasanya dapat ganti. Mikir apa jenengan ganti apa? Wallahu a'lam bisawab itu, ya Allah. Itu kontekstual dari Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kemudian puncaknya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan, ampuni, sayangi kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Engkau penolong kami dari orang-orang kafir. Saya jadi merenung kenapa ada teks anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jangan dikira bahwa ketika ada kematian ada yang sedih dan ada yang senang. Jangan dikira ketika kematian itu semuanya sedih. Siapa itu? Matinya pejabat. Ketika pejabat itu mati, banyak yang seneng, gantian. Cari musuh-musuhnya, kapok ya. Ya iku sing tak tunggu-tunggu. Dunia itu kan berpasang-pasangan, ada yang tersenyum ketika kematian dan ada yang menangis ketika kematian. Ini pernikahan. Banyak yang bahagia, ada yang sedih, ada apa sedih? Mantan-mantan itu. Pokoknya setiap kejadian itu selalu berpasangan. Jenengan sepeda motor ban bocor, ono sing seneng? Jari tukang tambal ban, alhamdulillah, doaku dikabulkan. Ma bengi tahajud ya. Barusan maca waqiah sing bocor 10. Bencana bagi jenengan, tapi nikmat bagi tukang tambal. Makanya di sini ada fansurna alal qaumil kafirin. Makanya di dalam surat Al-Falaq kan wa min syarri hasidin idza hasad, lindungi dari energi aura orang hasud. Pasti ada antara positif dan negatif itu. Walaupun temanya itu kematian. Mas Udi, ikut tekono undangan, musuh itu yang datang itu. Minta dilindungi dari orang-orang hasud, orang-orang munafik itu. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Nomor 8, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah dengan benar, keluarkanlah dengan benar, liputi kami dengan pertolongan langsung dari sisimu. Ayat ini juga punya arti
punya makna dulu roh kita dimasukkan bersahadat, semoga ketika pulang itu juga dengan benar. Dimasukkan dengan alastu birabbikum qalu bala sayyidina, keluar juga dengan la ilaha illallah. Nomor 9, Allahumma bi ilmikal ghaibi wa qudratika ala khalqi akhyini ma alimtal hayata khairal li wa tawaffani idza alimtal wafata khairal li. Ini konteksnya ketika almarhum koma, tidak bisa mati, tidak bisa wafat, akhirnya bersandar kepada Allah, ya Allah dengan ilmu gaibmu, dengan kuasa atas makhlukmu, hidupkanlah kalau menurutmu hidup itu lebih baik, wafatkanlah kalau menurutmu wafat itu lebih baik. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon perasaan takut kepadamu ketika sendiri atau terang-terangan atau bersama-sama. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Kami mohon perkataan yang baik, santun, lembut ketika ridha atau ketika marah. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Aku mohon bersikap sederhana ketika kaya dan fakir miskin. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku mohon kenikmatan yang tidak lenyap. Wa as'aluka qurrata aini la yanqati. Aku mohon selalu dilihat menyenangkan, tidak terputus. Apa yang dilihat dan ketika dilihat selalu menyenangkan. Tolong perhatikan, ini bagi istri bagus sekali, bagi suami bagus sekali. Mas Rudi nanti istrinya diminta doa ini, agar punya aura glowing di atas glowing. Dilihat itu selalu menyenangkan. Tidak hanya tanggal muda menyenangkan, tanggal tua menyedihkan. Kita harus minta kepada Allah punya aura qurrata ainillah yang qati. Ini bisa dijabarkan Pak Alif, lihat mobil, sepeda motor, apa yang kita miliki, bendanya itu tetap. Bendanya itu tetap. Motornya tetap gak ganti-ganti. Tapi rasa syukur dan nikmat memakai motor itu tidak pernah. Contohnya punya Vespa lama itu. Menurut pandangan orang lain kita itu dikasihani. Tapi bagi yang punya Vespa, bahkan diganti Alphard itu loh, nggak mau. Gaya. Saya tidak butuh Alphardnya, tapi peristiwa sejarahnya Vespa ini loh, yang tidak bisa digantikan oleh Alphard baru. Berarti kan ada nilai qurrata a'yun. Orang yang punya hobi itu punya dimensi sendiri enggak? Iya. Orang yang hobi menyimpan barang kuno, itu menurut orang lain dilihat bosan nih. Tapi dia punya cara pandang sendiri. Itu kayaknya istri tua perlu kayak gitu ya. Bu Edi paham itu. Menurut orang lain, alah, istrimu wis tuwek kok. Lho sampean gak ngerti iki barang kuno iki. Sampean gak bisa mengganti sejarah perjuangan dulu sampai sekarang. Ya. Jadi ada guyonan, terkadang istri muda itu hanya bisa menikmati kejayaannya. Betul. Sedangkan istri tua itu perjuangannya mati-matian melawan Belanda, Portugis. Dan saya yakin mentalnya jelas beda. Kalau yang istri baru mentalnya menikmati. Bukan menikmati. Syukur. Siapa jawab syukur? Oh, pengalaman sudah. Ya Allah, beda sekali itu.
beda. Ya Allah, semoga kita dibebaskan dari itu semua. Ya Allah, dibebaskan. Makanya perlu di sini kan apa tadi itu? Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqri. Kami mohon minta bersikap sederhana baik ketika kaya dan miskin. Biasanya ini OKB, orang kaya baru, itu biasanya al-meliti. Orang biasa, orang yang punya mobil lama dengan orang yang punya mobil baru itulah gayanya beda. Iya. Ya, orang yang punya uang 1 juta lama biasa itu biasa-biasa aja. Tapi kalau dia belum punya uang 1 juta, kemudian punya 1 juta, itu melakoni rodok miring. Itu terbiasa dan tidak itu gitu. Ya Allah, orang yang punya mobil akan sombong kepada orang yang tidak punya mobil. Setuju? Tapi kalau orang yang punya mobil sombong kepada orang yang punya banyak mobil, mesem. Jadi ternyata sombong itu yang disombongi berada di bawahnya. Setuju? Iya. Ya, dia itu sombong dari tanah suci. Pasti sombong kepada orang yang tidak pernah ke tanah suci. Dia baru sekali ke tanah suci, sombong kepada orang yang 10 ke tanah suci. Enggak ada senangnya. Makanya senangnya sombong itu ketika ada orang yang di bawah. Iya, betul ya? Bisa dipahami ya? Ya Allah. Nah, masuk kepada almarhum wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon bersikap ridha setelah ketentuan. Makanya biasanya kalau ada berita duka pasti didoakan, ya Allah semoga keluarga yang ditinggal sabar dan ridha. Ba'dal qada, semoga ridha setelah ketentuan. Kata Bu Edi, enak ngomong Ustadz, sing nglakoni iki sabar Mas ya sabar. Enak sampean ngomong. Sing nglakoni itu. Terus saya enggak boleh ngomong disuruh apa? Ya coba sampean bayangkan seperti saya. Ya emo. Wa as'aluka bardal aisi ba'dal maut. Aku mohon kehidupan kebaikan, kehidupan bahagia setelah mati. Kita doakan ya almarhum dan almarhumah keluarga kita. Kita doakan saudara muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini kan aslinya doa tahiyat setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sudah hafal? Sudah dikaji berkali-kali, tetap belum hafal, saking cerdasnya. Wa as'aluka bardal aisy ba'dal maut. Aku mohon kehidupan bahagia setelah mati ya Allah. Diriku, kakek nenek, guru-guru muslimin wal muslimat. Wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Semoga diriku, almarhum dan almarhumah mampu melihat lezatnya wajahmu ya Allah dan rindu berjumpa denganmu. Harapannya adalah nanti ketika kita mati itu dalam keadaan rindu berat sehingga pulang kepada Allah itu tidak butuh dipaksa. Ketika dipanggil Allah, ya ini yang saya tunggu-tunggu. Sampean loh dipanggil kekasihmu, lu iki yang tahu tunggu-tunggu. Mas Rudi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rudi adzan mana? Padahal waktu ini durung masuk wis azan. Banyak orang seperti ini? Banyak. Tapi bagi orang mukmin, ya ini yang saya tunggu-tunggu. Dan ini yang bicara adalah keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, wis isa. Padahal wetengku durung melorot. Habis buka itulah.
Kita minta itu, kita minta wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Andai kata jenengan enggak hafal semua, ambil sepotong-sepotong enggak apa-apa Pak Nurikan. Pelan-pelan sepotong, dicicil. Kalau panjenengan tidak niat untuk nyicil, ya sampai kapan? Dan Rasulullah menjadi saksi, kalau kita mengamalkan doa ini dan ini dari Rasulullah, berarti jariyahnya Rasulullah, listriknya nyambung enggak kira-kira? Dan Rasulullah senang kalau kita mengamalkan doa ini. Alhamdulillah hadisku bermanfaat. Alhamdulillah doaku ada yang mewarisi. Senang itu. Makanya panjenengan saya ajak untuk mewarisi ini. Supaya Rasulullah itu semakin kenal dengan diri kita. Fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Tidak sulit dan tidak menyulitkan dan tidak fitnah dan tidak menyesatkan. Gini Pak Alif, orang itu kalau koma, sakaratul maut, itu sulit bagi yang bersangkutan dan menyulitkan bagi yang hidup. Iki lapo sih gak mati-mati, mungkin ono susuke, akhirnya ndelekno daun kelor, atau mungkin cari dukunnya dulu yang memasukkan itu duweleki, ternyata ono Gunung Kidul, setelah dicari wis mati, lho ya apa iki? Itu namanya sulit dan menyulitkan. Makanya banyak ulama yang berdoa, ya Allah semoga nanti saya wafat tidak menyulitkan. Tidak menyulitkan diriku dan tidak menyulitkan bagi orang lain. Iki lho kok gak mati-mati. Ya Allah. Dan tidak ada fitnah. Orang itu kalau jahat setelah mati itu muncul kejelekannya. Itu fitnah. Orang itu kalau baik setelah mati justru harum kebaikannya itu keluar. Maksudnya setelah si fulan mati ternyata akeh sing ngaku anake. Lo gak bahaya ta iki. Banyak yang mengaku istrinya. Setelah mati ternyata banyak yang nagih utang. Fitnah ini. Fitnah ini ya Allah. Itu bisa dihindari enggak? Enggak bisa. Hanya dengan doa bisa terhindar itu. Wong orangnya sudah mati kok. Masa bisa menghindari? Dan itu berlaku hukum khairoi yara sarroi yara. Ya Allah semoga saya setelah mati tidak ada fitnah. Dan mudillatin, ketika saya pulang mati nanti semoga ruh saya tidak tersesat. Mudillatin itu tersesat. Tersesat. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa ketika sakaratul maut itu setan sibuk untuk menyesatkan. Betul ya? Betul. Dan saya dipahamkan ketika saudara kita di ruang ICU, siapa yang nuntun? Oh enggak boleh dijenguk, enggak boleh dijaga. Boleh dijenguk tapi jam-jaman. Siapa yang nonton ketika pulang? Ya amal ibadahnya masing-masing. Amal ibadah masing-masing. Ya. Istri yang kita cintai, yang kita gadang-gadang ternyata mendoakan kita mati. Semaren. Ya, betul. Wong istri kita itu cinta ketika kaya, ketika sehat. Ketika kita menjadi kembang amben itu belum tentu cinta. Berapa banyak artis yang mengajukan cerai ketika suaminya sudah tidak berdaya. Abang sayang banyak uang, enggak punya uang. Ya Allah. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Semoga kita nanti pulang kepada Allah membawa perhiasan iman. Tolong amati kata-kata perhiasan. Iman itu diibaratkan perhiasan. Perempuan itu kalau pakai perhiasan semakin cantik, semakin elegan, semakin anggun. Ya,
Iman itu kalau dipakai itu melebihi perhiasan. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami mendapatkan petunjuk dan sebagai sarana petunjuk. Yang 10 terakhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah lindungi dari siksa neraka jahannam, wa min azabil qabri, lindungi dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah dajjal. Doa ini 1 sampai 10. Menurut jenengan pendek apa kurang panjang? Kalau kurang tak tambahi. Panjang itu kalau belum hafal. Sebuah perjalanan alamat itu kalau tidak tahu, itu sependek-pendeknya itu jadi jauh. Tapi sejauh-jauhnya itu kalau sudah tahu, pernah ke sana, bahkan berkali-kali, itu menjadi pendek. Jadi kadang panjang dan pendek itu pandangan tipuan. Pandangan tipuan. Tuh perempuan cantik luar biasa. Lihat gunung Mas Rudi, gunung itu Masya Allah indah sekali. Ternyata setelah didekati ada hutan dan ada macannya. Perempuan cantik itu setelah menjadi istri kita, oh ono sifat macan nih. Jadi kita biasanya tertipu dengan pandangan mataul ghurur, yaitu kenikmatan pandangan yang menipu. Semoga dengan Quran dan hadis, pandangan-pandangan yang sering menjadi tipuan itu dihapuskan Allah, sehingga menjadi pandangan yang luar biasa. Silakan panjenengan lihat HP sama lihat HP sama lihat Al-Quran. Betah mana, tipuan mana, dan asli mana? Halo? Saya ini Ustadz kalau lihat Al-Quran kok kudu merem. Pindah lihat HP, melek. Cari pandangan yang asli ku sing dhisik. Silakan jenengan lihat Ustadz, wajahnya Ustadz sama wajahnya Astri, wajahnya artis. Merem sing dhisik yang mana? Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.